Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang terhormat Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Haji Tejo Katon, dan Bapak-bapak, Ibu dari BHD yang senantiasa dimuliakan Allah. Tahmid dan tasyakur maka senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta maunannya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita pada pagi hari ini bisa dipertemukan kembali dalam acara bimbingan manasik haji bagi petugas haji daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya dengan lancar dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat waktu kita yang telah hendak siang dan hari ini hari Jumat, maka marilah acara pada pagi hari ini segera saja kita mulai. Dan selanjutnya marilah dengan senantiasa memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Acara kita awali dengan istighfar marhatillah wa rahmatihi. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian atas berkenan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga melancarkan acara kita pada hari ini. Dan selanjutnya marilah kita berikan waktu ini sepenuhnya kepada Dr. Haji Tejo Katon untuk memaparkan materinya pada pagi hari ini. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak, petugas haji daerah tahun 1445 Hijriah, insyaallah ya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, hidayah, kesempatan, kesehatan, kehidupan. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk tukar ilmu, tukar pengalaman. Insyaallah nanti kita sharing bersama. Salawat serta salam mari kita tujukan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga sahabat dan seluruh umat itu. Ibu bapak yang saya hormati, Malaysa lil insani ila ma sa'a. Manusia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Jadi kalau ibu bapak itu bersungguh-sungguh, insya Allah nanti akan mendapat apa yang ibu bapak raih. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh ya tidak akan mendapat apa-apa. Haji itu bukan sesuatu yang remeh. Jangan menganggap kita pernah haji berkali-kali terus biasa. Jangan. Teman saya itu hajinya 12 kali. Sudah haji 12 kali. Terus haji ke-13 dia sama istrinya. Sama istrinya dibilang, ya nanti setelah tawaf ngapain? Oh sa'i, saya itu cuma di situ.
Ternyata setelah tawaf dia tidak lihat tempat sa'i. Itu sudah haji ke-12 dan ke-13. Ya. Jadi apalagi yang belum pernah haji. Jadi mohon, makanya apalagi yang jauh ya, kalau materi untuk petugas itu memang beda dengan jamaah. Kalau petugas itu berarti ibu bapak itu selain untuk diri sendiri, nanti untuk jamaah harus beda, ya, jadi harus dibedakan. Makanya nanti jamaah exit dari hotel jam subuh, itu jam 11 ibu bapak sudah harus siap 11 malam. Tahun 2019 jamaah saya itu mau ditarik dari hotel itu jam 4 pagi, jam 11 malam itu sudah saya siapkan pakai seragam, pakai sepatu, harus siap karena Arab itu yang pasti adalah ketidakpastian. Jadi jangan, makanya seperti apa ini tadi, acara jam 8 harusnya jam setengah 8 ibu bapak itu sudah harus siap. Itu kalau pelatihan di Jakarta itu 30 menit sebelum acara mulai itu sudah siap. Karena apa? Ya itu tadi, di Mekah, Madinah itu tidak bisa santai. Rengnya itu 2-3 jam. Kadang jam 4 diberangkatkan, ternyata jam 12 sudah disuruh masuk bis. Kalau kita sudah nggak siap dengan jamaah, kalah kabut. Itu satu. Yang kedua, petugas itu harus paling akhir dari apapun. Dulu di pemberangkatan Arafah, Muzdalifah, Mina, saya itu sampai ikut bis kloter lainnya karena saya memastikan jangan sampai jamaah saya itu tertinggal. Jangan sampai malah kita rebutan naik bis, takut ketinggal. Oh jangan, ya. Kita survei dulu di tenda ada enggak, di kamar mandi ada enggak, apalagi lansia itu banyak sekali, ya. Itu nanti disurvei dulu, dipastikan, setelah nggak ada baru kita pergi dari situ, ya kan ya? Oke. Jadi saya pernah mengalami seperti ibu bapak tahun 2013, saya sebagai TKHD pada waktu itu. Kemudian 2017 sebagai TKHI, kemudian 2018 sebagai KARU, Ketua RGUM, 2019 sebagai Ketua Kloter, ya. Kemudian yang terakhir karena ada COVID, yang kemarin 2023 itu sebagai panitia Arab Saudi, 3 bulan saya di sana. Ya. Terus saya harap monggo nanti yang apa etos kerjanya yang bagus ya, karena nanti pasti ada nilainya tersendiri. Ya, ada, maksudnya bukan nilai dunia, nilai sana itu nanti Allah akan melihat siapa yang benar-benar jadi tamunya Gusti Allah. Ya. Ya. Nah ini sudah hafal ya Ibu Bapak Saudara, sudah harus dihafal. Petugas harus menghafal apapun tentang haji. Jangan yang saya mengingatkan ya, nanti ketua kloter, pembimbing, dokter itu nanti dianggap sama jamaah. Mau itu ketua kloter ketemu jamaah dianggap dokter, dokter ketemu jamaah dianggap pembimbing, jadi dianggap wabah iso tugas itu. Ya, jadi jangan, saya dokter, saya tidak tahu ini rukun wajib haji ya, nanti ditanya jamaah nggak dong, jangan. Saya ketua kloter Nancy nggak bisa, oh jangan, karena nanti jaga lama di sana itu. Ya, siapa yang ketemu itu. Ya. Nah, ya. Kemudian pokoknya jadwalnya nanti Arafah kapan, pergerakannya dari Mina Muzdalifah, Mina Arafah,
balik ke hotel harus hafal, itu dah hafal. Jadi nanti kalau ditanya jamaah tahu, harus tahu keluar kepala. Apalagi nanti kalau sudah di Nabawi atau Mekah Masjidil Haram, begitu ibu bapak pakai seragam, ibu bapak sudah dianggap petugas siapapun, bukan kloternya saja. Nah, jangan nanti bukan kloter saya, jangan, oke? Begitu. Itu harus apa, oke? Oke, lanjut Mas Yanto. Petugas yang jelas harus siap untuk dirinya sendiri dan untuk jamaah. Makanya petugas itu harus lebih sehat, lebih kuat. Jangan sampai nanti petugas malah bukan sehat, namanya malah dilayani sama jamaah. Oke, harus sehat. Oke, lanjut. Nah, ini yang PPIH Arab, PPIH Arab. Itu PPIH Arab. Lanjut, Pak Yanto. Nah, ibu bapak posisinya seperti itu. Jadi sebenarnya ibu bapak itu dalam tanda kutip jamaah haji, tapi petugas yang disamping jamaah, jamaah yang disamping petugas ya. Jadi tetap petugas. Sehingga nanti tupoksi utamanya yang paling jenengan pegang itu adalah pemberangkatan menuju embarkasi. Karena nanti petugas pusat itu menunggunya di embarkasi. Sehingga nanti pada saat pergerakan jamaah dari Masjid Bicar atau kemana menuju embarkasi, itulah tanggung jawab petugas daerah. Mau infus, mau apa kayak itu di situ. Sampai nanti di embarkasi diserahkan ke petugas pusat. Sama nanti kalau ada jamaah sampean yang tarian, nah itu nanti tugas sampean di situ. Oke, gitu ya. Nah, sama yo di sana, jangan terus cuma di situ saja. Pas di Mekah, Madinah, Arafah, Arusna ya, jangan tetap kolaborasi dengan petugas pusat. Jadi di situ sehingga pada satu kloter itu ada TPHI, ada TPIHI, ketua kloter, pembimbing, TKHI, kemudian Karu-Karo. Sehingga monggo nanti ibu bapak bekerja sama yang bagus dengan Karu-Karo karena intinya di situ. Intinya di situ. Apalagi satu kloter itu di blok KBH. Itu pasti kan kekuasaan di karunya, makanya tapi jangan sampai nanti itu terjadi. Maksud saya gini, kalau sudah masuk di satu kloter, suara yang keluar adalah satu kloter SOC berapa, jangan KB ya mana enggak. Jadi satu komando itu di ketua kloter. Jadi dengan nanti koordinasi dengan pusat, petugas pusat untuk tetap sinergi, karena nanti macam-macam. Apalagi kalau pas mau Arafah, saya dulu tahun 2019 itu ada yang mau mendirikan tenda sendiri. Mau mendirikan tenda sendiri sudah tanda tangan materai, makanya tugas kita di situ untuk mengedukasi dan sebagainya. Lanjut. Nah seperti itu ya, itu pas saya jadi TPHI, jadi ada pembimbing, TPHD, kloter dan sebagainya. Sehingga monggo nanti yang layanan umum juga harus tahu kesehatan, yang kesehatan juga harus tahu tentang manasik haji. Oke, lanjut. Ini semua satu atau dua? Gelombang satu atau gelombang dua? Gelombang dua semuanya? Oh, alhamdulillah. Sip. Nah, di gelombang dua itu berarti jamaah haji punya waktu istirahat lebih sedikit dari gelombang satu. Itu yang kami jenengan patenkan. Karena kalau gelombang satu mereka di Madinah, sehingga waktunya untuk
Arafah masih panjang. Tapi kalau gelombang 2 langsung ke Mekah, sehingga waktu untuk Arafah lebih pendek, sehingga dia masih ada rasa lelah dan sebagainya. Untuk itu nanti kalau yang gelombang 2 tolong diedukasi, bukan dilarang ya, tapi diedukasi. Misalkan ada jamaah yang mau umroh berkali-kali, bukan dilarang tapi diedukasi bahwa al-hajju Arafah, haji itu di Arafah. Kalau nanti hajinya gagal di Arafah, malah tidak haji dia, karena kebanyakan seperti itu, berlomba-lomba umroh, tapi dia belum musnah, malah nanti tenaganya hilang. Sehingga nanti membawa diedukasi bahwa ibu bapak eman-eman sudah lama bertahun-tahun nunggu, nanti pada saatnya malah lelah. Itu jadi monggo. Oke, lanjut. Nah, sehingga monggo nanti silahkan setelah acara seperti ini ibu bapak berusaha mencari info jamaah saya itu pertemuannya di mana. Kalau dulu saya begitu, oh saya dapat KBIH ini sama ini. Saya tanya KBIH ini sama ini itu pertemuannya di mana, di mana, di mana. Nanti saya ikut di situ, sehingga saya tahu orang-orangnya. Oh, macam-macam penyakitnya. Oh, tipe-tipe orangnya. Oh, yang angel-angel ini gampang, nah, itu udah tahu. Selama 40 hari itu kita akan bersama mereka. Sehingga nanti monggo yang pertama, kalau ibu bapak nanti bisa nyemplung di pertemuan mereka, 1, terapkan protokol kesehatan. Tahun 2017 kalau 2017 jamaah haji saya itu seminggu mau berangkat stroke, akhirnya tidak jadi berangkat. Saya datangi ke rumahnya, nggak bisa, udah nggak bisa, berarti tidak berangkat. 2018 paginya itu mau ke Donaudan, malamnya hilang, jalan sendiri. Nah, makanya ibu bapak monggo nanti saya dapat KBH mana, saya dapat mandiri atau saya dapat apa, silahkan nanti mengikuti pertemuan mereka. Gitu. Oke, silahkan dianjurkan untuk selalu makan yang bergizi. Bayar haji aja bisa makan yang ngirit, gitu. Makan yang ngirit itu. Sekarang tinggal berapa? 1,5 bulan ya? Malah 1 bulan ya? Nah, tinggal 1 bulan. Nanti ibu bapak pokoknya mengedukasi jamaahnya makan yang bergizi. Kalau jenengan mengedukasi berarti jenengan juga makan yang bergizi. Kira? Ya, harus makan yang bergizi, harus lebih kuat. Karena nanti nyun sewu petugas dan kebanyakan petugas daerah itu biasanya itu mendampingi tawaf rampung. Pak, saya belum tolong ditemani tawaf lagi. Iya, sampai kayak gitu. Terus bawa kursi roda, gendong dan sebagainya. Makanya jenengan harus lebih sehat. Istitoah harus lebih istitoah. Istitoah itu yang menilai diri kita sendiri. Saya kuat atau tidak. Kalau lab itu bisa ngapusin. Ya, besok dicek gulanya saya kira hari poso dan sebagainya, berarti makan bla 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 bla, ngapusin. Oke. Nah, kemudian cek kesehatan, monggo nanti silahkan cek kesehatan yang teratur, cek kesehatan yang teratur. Apalagi yang lansia itu nanti efek terbesarnya, jenengan terbesarnya itu nanti turun dari pesawat karena jet lag, ketinggian. Banyak yang turun pesawat itu cari kandang ayam, kandang kambing, kandang sapi, jual sendirian. Kambing saya di mana, sapi saya di mana, biasa itu nanti. Nggak apa-apa ini. Nah, saya akan memberikan bukan medeni tapi karena untuk petugas. Kalau untuk jamaah tidak saya ceritakan seperti ini.
penyuluhan kesehatan monggo, ya. Kemudian olahraga disarankan untuk sering jalan kaki jamaah haji itu, karena nanti di sana itu hampir semua ibadahnya itu jalan kaki. Tawaf jalan kaki, sa'i jalan kaki, dari parkiran ke masjid jalan kaki, lempar jumroh jalan kaki semuanya. Berarti kalau jalan kaki yang ada di benak jenengan apa? Asam urat maksudnya bla 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 itu. Nah, itu harus diatasi mulai sekarang. Karena banyak Mbak, jangan makan kacang ya, karena asam urat ini. Oh enggak Pak Dokter, ternyata jatuh. Saya udah nggak makan kacang, makan kayak gini, rotek juga nggak perlu baik itu kacang, Pak. Oke. Kemudian vaksinasi penting ini, karena tahun ini itu lebih banyak dari yang kemarin. Tambahannya aja 20.000 itu Indonesia ya. Indonesia saja tambahannya 20.000. Itu Indonesia, belum jamaah yang lain. Makanya nanti pergerakan, persinggungan dan sebagainya, kalau tidak imunnya baik, jatuh. Begitu jatuh, jenengan cek repot. Yang kesehatan repot, yang ibadah juga repot, layanan umum juga repot. Ya tak? Repot semua. Nanti kalau sudah sakit itu, apalagi nanti nganter ke rumah sakit Arab, wah repot semua itu. Saya nganter dia repot. Sing repot itu padahal sering terjadi ini, layanan umum nganter ke rumah sakit Arab, masuk ambulan ranti opo-opo. Karena dokter dan perawat kan terbatas. Kita satu dokter untuk 360 orang, nangani di mana-mana. Nanti Pak nyutul diantar barang ambulan. Nah, berarti jenengan lebih bagus vaksin. Saya kemarin vaksin influenza, tapi mahal sekarang influenza ya. Mahal sekarang, tapi ya memang bagus, jarang sakit. Silakan, masih punya waktu untuk vaksin influenza dengan saya kemarin sudah. Monggo. Kalau meningitis kan insya Allah sama sudah ya, meningitis sudah, kemudian COVID sudah, influenza. Biar ibu bapak petugas itu kalau mau perang itu ya lengkap, perisai, tombak, keris itu lengkap. Ya, bukan perang nggak punya apa-apa. Sama harus lengkap. Karena nanti energinya sampean itu harus lebih banyak dari jamaah. Tahun 2019 jamaah haji saya, kloter saya itu yang pakai kursi roda 38. Kloter saya yang pakai kursi roda 38. Nah, yang resiko tinggi 215 sampai hafal saya. Itu resiko tinggi. Untungnya ketua kloternya saya juga dokter, saya punya dokter, jadi dokter kloter saya lengkap. Sehingga monggo itu nanti dengan tenaganya juga harus kuat. Oke, manajemen penyakit, monggo nanti ibu bapak sampaikan pada jamaah yang punya gula, hipertensi, silahkan ke vaskesnya untuk minta obat 1 bulan. Minta obat gula, hipertensi, asma, jantung, bla bla bla. Nanti di Dono Huda suruh mendaftarkan ke TKHI. Nanti TKHI nggak. Karena semua obat yang didaftarkan ke TKHI itu kalau nanti disurvei, disidak akan aman karena sudah dicatat TKHI. Tapi kalau tidak dicatatkan dan ke survei, ketinggal tasnya.
Itu kalau obat. Kalau pulang nanti Zam-Zam, survei kena 1 kloter tasnya 3. Itu pernah terjadi. Nah, gitu. Pernah terjadi. Monggo nanti manajemen penyakit, ibu bapak masih punya waktu 1 bulan, silahkan. Nanti jamaah hajinya yang punya diabetes, hipertensi, jantung, asma, tapi pun sakit jantung kan juga nggak apa-apa kan? Karena punya jantung, kalau bukan punya jantung nggak akan sakit jantung gitu. Kemudian aklimatisasi. Aklimatisasi itu penyesuaian diri. Nanti disampaikan, termasuk ibu bapak. Oke, termasuk ibu bapak. Aklimatisasi itu berarti jamaah haji dibiasakan untuk sering kena panas dan jalan kaki, menyesuaikan suhu tubuh. Jadi kalau misalkan dari tempat pertemuan itu 1 kilo, jalan kaki. Oke. Lempar jumroh itu 5 kilo tenda Indonesia. Kalau pulang pergi 10 kilo. Nah, oke. Makanya disarankan nanti jemaah haji kalau cari tempat parkir yang jauh dan panas. Nah, kemarin tahun 23 kemarin, tahun 2023 kemarin itu suhunya 47 derajat. Bis saya, bis petugas itu jeblok bannya 47. Itu kemarin 23. 10 tahun yang lalu, tahun 2013 itu sana suhunya 54 derajat. Saya pakai kanebu mobil gede itu ya. Itu udah sampai saya kasih Zam-Zam itu template hitungan detik kering 54 derajat. Sampai di Arafah itu kanebu saya kasih es prongkelan. Kenapa saya bilang gini? Berarti di benak ibu bapak ada apa? Oh, jamaah haji saya nanti tak suruh bawa apa? Nah, ya wes, ibu, saya suruh bawa. Ya nanti di sana pak sebenarnya. Dan dari sini loh, dari tanah air, saya suruh bapak. Loh, nanti ibu bapak kan gini toh, edukasi begini kan? Sama jamaah, berarti nanti saya kasih edukasi untuk bawa payung, boleh ya? Cowok ikhram pakai payung boleh, karena tidak melekat pada tubuh, tidak membentuk tubuh, boleh. Payung, kanebu, kacamata, semprot. Nah, maksud saya seperti itu, seperti itu. Kalau pas tidak pakai ihram berarti disarankan pakai ya yang melekat pada tubuh, pada muka. Nah ya wes, terus belum mengenal. Loh, enggak apa. Saya kemarin tahun 23 itu kan tugas saya di Bir Ali. Bir Ali itu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam itu panasnya 45-an. Nah yang itu saya di situ dari jam 5 pagi sampai 12 malam. Wah, kayak pemain teater itu semua yang tugas di sana itu semua pakai sampai medok itu pakai masker terus ubet-ubetan itu. Nah ini tak buat buku. Nah seperti sampai mata saja tidak kelihatan. Kayak katakan ini, dan semakin panas ya. Obatnya panas sekali. Nah nanti makanya karena nanti begitu jamaah itu sakit, kakinya melowet, sampai jarum ya repot, sampai jadi nggak bisa ibadah di masjid, nunggui, ngersihi dan sebagainya. Kan nggak mungkin ditinggal. Tapi alangkah senangnya jika jamaah jenengan itu sehat, sama kan jadi enak ya. Nah, gitu kan? Nah, nanti silakan di kacamata. Kenapa pakai kacamata? Ya, silau. Tidak kelilipan.
Di sana itu kan sering badai, ya, badai, debu dan sebagainya, sehingga akan menyebabkan sakit mata, belek. Saya tanya yang layanan umum dulu ya, yang medis paling tahu. Belek itu nularnya lewat apa? Hah? Mau Pak? Belek. Jadi kan nanti akan 40 hari di dalam kamar. Kalau satu orang belek kan pasti seribut. Nah, belek itu nularnya lewat apa? Lewat matanya. Terus bawa motor itu. Belek itu nularnya lewat mana? Dari matanya. Kalau belek itu menular lewat mata, dokter mata itu belek terus Pak. Belek terus dia. Ya tak? Berarti kalau satu kamar itu ada yang belek, edukasi dengan pakai masker lewat udara. Oke. Kalau ngomong suruh nahan nafas. Oke. Harus tahu nanti walaupun pelayanan umum juga harus jadi dokter. Nanti tolong dari Nancy ya, Nancy obat. Di sana itu sugestinya tinggi sekali. Sugestinya tinggi sekali. Tahun 2013 jamaah saya itu diare berat. Saya hanya punya obat 1 biji paracetamol. Jenengan mau memiliki mari. Loh, sugestinya tinggi sekali. Oke. Nah, oke. Sudah. Lanjut. Nanya tahu. Itu yang saya sampaikan tadi. Yang tadi itu action ibu bapak pra-embarkasi ya. Yang tadi itu berarti ibu bapak nanti edukasi pada jamaah seperti itu tadi, protokol kesehatan, vaksinasi, makan yang enak, cek kesehatan, manajemen penyakit dan sebagainya. Kemudian nanti jamaah itu akan dibawa ke embarkasi, ya kan? Nah, setelah dibawa ke embarkasi, di embarkasi nanti di embarkasi akan cek kesehatan, bla 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 bla, gelang dan sebagainya, dipastikan, kemudian terbang. Nah, pada saat terbang itu biasanya petugas daerah itu kalau tidak jadi satu duduknya, biasanya di tengah-tengah. Kalau jadi satu juga nggak apa-apa. Kalau di tengah-tengah berarti jenengan untuk mengamati jamaah sampai yang di tengah. Nah, jet lag itu perasaan yang tidak enak karena ketiga, grogi dan sebagainya. Makanya tadi banyak jamaah kita itu yang turun dari pesawat itu error, cari kambing, cari sapi dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi itu, ini ikhtiar kita ya, itu dilakukan anti jet lag, diet, monggo. Oke, dihitung 4 hari sebelum keberangkatan. Jadi kalau nanti jamaah haji jenengan berangkat tanggal 25 Mei, berarti mundur 4 hari. 23 Mei mundur. Seperti itu, biar mereka tidak error pada saat di pesawat, karena perjalanannya lama, 9, 10, 11 jam. Makan hari pertama itu makan pagi, siang tinggi protein, tapi itu bukan stick golf itu dan sebagainya. Makan malamnya seperti itu, hari keduanya makan jus dan sebagainya. Hari ketiga seperti hari pertama, hari keempat seperti hari kedua, kemudian sampai di Donondan sudah disiapkan makan di sana. Nah, nanti di pesawat biar tidak bosen jamaahnya, karena nyuwun sewu mungkin ada yang hanya baru pertama kali naik pesawat. Makanya nanti sebagai petugas begitu masuk pesawat, ibu bapak, pokoknya kita
kita akad dulu ya, akad materi pada siang ini adalah untuk petugas. Itu harus beda dengan jamaah. Oke ya? Oke. Sehingga ibu bapak nanti begitu masuk pesawat jangan terus duduk kayak jamaah. Ibu bapak harus melihat pintu keluarnya mana, toiletnya di mana, berapa jumlahnya. Sehingga nanti kalau ditanya jamaah, saya nggak tahu di mana ya. Jangan. Oh, pesawatnya ini pintunya berapa, toiletnya di mana-mana, terus nanti buka pintu toilet gimana. 2019 itu ada jamaah saya sampai karena tidak berani ke toilet kencing di tempat duduk. Lama dulu sampai jam pusing. Jadi nanti lihat, oh di sini, oh di sana, gitu, Oke. Terus nanti disiapkan obat-obat yang bisa dipakai dalam kedaruratan. Nanti senang-senang bergerak nanti dipimpin dipimpin lah silakan. Nanti kalau ini koordinasi dengan petugas pusat. Lanjut. Nah, nanti tolong jamaah diedukasi pada saat, makanya edukasinya itu pada saat nanti ini pra-embarkasi ini ibu bapak sampaikan. Biasanya di pesawat itu yang sering terjadi adalah gangguan pencernaan. Ya karena stres. Naik pesawat itu stres. Tapi kalau yang belum pernah naik pesawat malah senang, nggak tahu apa-apa malah senang dia. Tapi kan yang sering naik pesawat stres. Stres. Nah, usahakan tidak minum yang bersoda, tidak yang CO2 dan sebagainya. Kalau itu nanti terjadi dan ibu bapak itu dimintain tolong siapapun walaupun bukan petugas kesehatan, lakukanlah seperti ini. Ibu bapak, biasanya langsung manggilnya itu dok, walaupun bukan dokter ya. Dok, ini saya nggak enak. Oh, monggo ibu bapak. Pokoknya keluarkan udara. Nah kalau bisa ngentut silahkan ngentut. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau sampingnya itu ibu bapak ngentut kok sampingnya tidak bau, malah bahaya. Ya. Nah, pokoknya makanya tadi kenapa disarankan banyak gerak di pesawat itu biar enak. Ini biar enak. Kalau kan banyak gerakan, biar enak. Jalan-jalan biar enak, biar tidak bosan dan biar tidak terjadi gangguan pencernaan. Oke, lanjut ya. Oke, siap. Tadi dokter kan mendiko jamaah terbangnya kan durasinya lama, kadang-kadang nanti ada permasalahan kesehatan dan sebagainya. Mungkin ada saran dok, selama durasi penerbangan itu berapa kali mungkin kita perlu mimpin untuk peregangan yang ada di pesawat supaya nanti lebih fun, lebih enjoy dan lebih sehat. Oke, siap. Berarti kalau berapa kali kita melihat situasi dan kondisi. Kalau ibu bapak nanti kan ini gelombang 2. Kalau berangkatnya jam 10 malam ya jangan tersenang. Iya kan? Bisa dilihat nanti, oh ini waktu siang, misalkan habis subuh gitu ya. Nah itu silahkan. Kalau pada tidur semua ya biarkan tidur, gak usah dibangun untuk senang. Oke. Nah nanti silahkan. Kalau mereka tidak mau bergerak, anjurkan untuk selalu jalan walaupun sekali. Walaupun sekali. Selalu jalan Pak Ibu silahkan berdiri dan sebagainya. Ada lagi? Oke, monggo. Mohon izin Bapak, ini juga yang sering terjadi di dalam pesawat itu jamaah itu karena kebanyakan juga jamaah itu kan lansia Bapak. Jadi ini juga pemahaman
pengetahuan terkait dengan fasilitas yang ada di dalam pesawat juga mempengaruhi. Contoh, jamaah ini kebelet, tetapi ketika di kamar kecil tidak bisa keluar karena mungkin fasilitasnya beda ya. Kalau di Indonesia di kampung itu heneng gayung, heneng ciduk dan sebagainya lah. Di sini nggak ada kan, itu seperti itu. Jadi kadang jamaahnya itu tidak bisa, sehingga inilah yang menjadikan juga pencetus dari suatu penyakit dan keluhan. Nah, ini bagaimana kita menyikapi sebagai seorang petugas yang nantinya agar jamaah itu juga bisa nyaman dan aman ketika di dalam pesawat, khususnya yang tadi keluhan-keluhan seperti tadi Pak. Mungkin juga ada yang dia tadi kebelet, kemudian juga karena udara AC yang terlalu ekstrim juga di dalam pesawat. Nah, ini mohon arahan dan petunjuknya dari Matur Suwun. Yeah. Nah, makanya perlunya ini kita kumpulkan habis ini itu jenengan edukasi pada masyarakat, pada jamaah haji, ya kan? Bagaimana ibu bapak itu bisa edukasi sama jamaah? Berarti ibu bapak harus tahu jadwal mereka pertemuan, ya kan? Jadwal mereka pertemuan berarti saya masuk. Kalau yang saya tahun 2013 saya sebagai tenaga kesehatan daerah, saya muter cari informasi jamaah haji kloter saya itu sakitnya apa aja loh. Jadi saya kalau mau perang itu saya tahu kondisi jamaah saya. Tahun 2017 saya sebagai TKHI, saya minta data sakitnya apa aja toh. Berarti apa? Obat yang saya bawa apa aja, peralatan tempur saya apa aja. Nah, ini Pak. Sehingga nanti kalau kita dapatkan lansia yang belum tahu tentang apa-apa, kita ajari dulu, kita setelkan film tentang bagaimana buka pintu toilet. Ada itu nanti. Kalau di sini ada semua Pak. Nah, di sini di buku saya ada. Itu monggo nanti, karena kebanyakan apalagi nyun sewu orang-orang tua itu sulit dikandani di dalam pesawat main HP, dikuandani ada. Mungkin HP-nya karena baru dan dia baru pakai HP, senang-senangnya. Nah, itu monggo, makanya itu tadi malaisa lil insani illa masa, surat An-Najm 39. Manusia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Kalau saya totalitas mau melayani jamaah, saya tahu jamaahnya, berarti yang akan saya dapatkan nanti lebih enak. Tapi kalau saya cuek, santai aja, ya sudah. Yang saya dapatkan kecuekan saya, nanti di sana sakit apa dan sebagainya. Makanya tadi dari awal saya sampaikan, jangan merasa pintar kalau masalah haji. Teman saya 12 kali jadi petugas haji, 12 kali. Yang ke-13 haji bersama istrinya. Ya nanti setelah tawaf ngapain, sa'i, cuma di situ. Habis tawaf sa'inya hilang, nggak lihat dia sa'inya. Sudah 12 kali itu Pak. Beda-beda terus. Penyakitnya beda-beda nih. Tahun 2013 jamaah saya itu dari Masjid Sleman sana itu sudah infus 2 jalur. Itu dari masjid belum sampai donor hutan loh. Dan infus 2. Ya sehidup itu udah ya. Iya, hidup dia. Yang tahun 2019 itu jamaah haji saya itu
umurnya 96 tahun 2 bulan ya hidup itu ya. Karena apa? Begitu lemes tak infus berarti urip terus. Ini ilmu juga. Jadi jenengan nanti jangan simbah diinfus nggih, nggak akan mungkin mau diinfus. Iya, begitu lemes nggak mau makan diinfus daripada nanti gawe masalah. Itu makanya harus beda dengan jamaah gitu ya. Pemikirannya harus beda dengan jamaah. Gitu ya. Ada lagi? Sambut? Lanjut ya. Kita ngejar waktu juga. Nah, selain pencernaan telinga, nah itu kan wajar ya. Wajar. Cuma nanti kalau sama jamaah haji, tolong jangan kasih edukasi sing mumet. Yang saya oke, teman-teman sejawat, jangan ngasih edukasi sing ora iso diterima. Yang bisa diterima oleh masyarakat umum. Ya kan? Oh ini karena ini proses ini mumet dia, seradung banget. Ya. Jadi kalau nanti ini, makanya di pesawat itu dikasih permen. Nah, ya. Kenapa saya bilang kayak gini? Berarti besok jenengan itu kalau ketemu jamaah, ibu bapak besok bawa permen banyak. Nanti temennya dikasih. Nah. Ya. Oke. Nah, nanti bisa menggerakkan tahan. Nah, kemudian kalau makanya monggo yang saya yang tadi Dok. Ya. Ya, Dok. Ini jangan lupa bawa obat tetes telinga. Ya, jika nanti terjadi di pesawat, ya, kalau tidak bisa diatasi, silakan ditetes. Gitu ya. Oke, tetesi. Nah, makanya perlunya misalkan nanti itu nyun sewu, bapak-bapak layanan umum yang nggak ngerti medis, misalkan nanti itu jamaahnya cowok, ternyata medisnya sama perawatnya medok kabeh, ya kan jenengan diatasi, ya lah, nah, nanti diajari, gitu ya, karena banyak juga yang nggak mau disoto medok, ya, nah, kemudian kalau manuver falsafah gampang ya untuk teman-teman yang lanjut Mas Yanto, yang teman-teman layanan umum cuma begitu Pak. Jadi kalau nanti terjadi ini ada jamaah kon mejen irunge dhewe. Ojo irunge wong yo. Mejen irunge dhewe. Ya, sampai keluar bunyi insyaallah nyaman dia. Oke, lanjut. Nah, ini yang sering terlupakan. Pada waktu nanti ibu bapak itu berarti ibu bapak nanti turunnya di Mekah ya, karena gelombang 2 kan. Nah, begitu nanti turun, jadi di dalam pesawat, nanti ibu bapak mengumumkan, ibu bapak jamaah haji yang dirahmati Allah, nanti jangan lupa ya, begitu turun pesawat langsung minum. Nah, itu yang sering terlupakan sama petugas. Karena pada saat perjalanan jauh, apalagi malam hari loh nanti ya, gelombang 2 biasanya malam hari ya. Nah, dingin, dehidrasinya tinggi, ya, sehingga kalau ya kita tidak mengharapkan, tapi monggo nanti kalau diajak bareng-bareng seperti ini, dia akan senang. Minum bareng. Nah, itu karena 9-10 jam mobil bareng. Gerakan air minum bersama. Dan ini nanti silahkan dilanjutkan di sana. Misalkan setiap 4 jam, setiap 6 jam, siap itu ya. Nanti ibu bapak, nanti gunanya grup WA itu begitu. Nanti diumumkan
Ibu bapak sekarang waktunya minum loh. Nah, diumumkan. Apalagi nanti kalau sudah dapat oralit ya, nah ini tambah oralit bagus. Jadi di sana oralit itu bukan untuk orang diare lah, tapi untuk dehidrasi. Ya untuk diare dan dehidrasi maksudnya. Ya. Monggo nanti silahkan suruh bawa, walaupun nanti insya Allah di downloadan juga biasanya dikasih. Tapi bawa lebih banyak lebih bagus. Kalau begitu berarti ibu bapak juga minum. Saya juga harus minum oralit. Saya itu pagi 1 sore 1, pagi 1 sore 1. Oh ya tiap hari loh. Lah panasnya loh, panasnya. Kalau yang seperti tahun 2013 panasnya itu 54 derajat loh. Di sini aja 30 sampai segini. Ya. Nah, makanya nanti silahkan bawa yang banyak, jamaahnya dikasih. Atau nanti pas edukasi, ibu bapak silahkan bawa oralit. Ya. Lanjut, lanjut. Nah, ya. Nego. Nanti baik di Mekah maupun Medina, kalau di ruangan terbuka, ya, diedukasi jamaah itu minimal. Tapi kalau mau ke mall monggo, naik bidau, silahkan kan adem. Ya, tapi kalau di ruang terbuka diedukasi, jangan melarang loh ya. Jangan sekali-kali kata-katanya melarang, emosi nanti. Karena apa? Wah saya di sini tuh sekali ini saja kok. Saya sudah tunggu 12 tahun nggak boleh. Oh bahaya itu. Jangan Pak, jangan. Oh jangan. Tapi edukasi yang lembut. Apalagi orang tua niku ngeyel. Orang tua itu ngeyel. Makanya harus pinter ngerayu. Nah, lengkap kacamata, payung, semuanya silahkan suruh membawa dan jangan keluar sendiri. Jangan jamaah jenengan itu keluar sendiri. Kemarin 2023 itu saya menemukan jamaah itu di jalan melakukan diri, terus dibawa ke Dakar. Ya, oke, toh? Bapak hotel mana? Tidak tahu. Nggak tahu saya. Akhirnya kita lihat di gelang. Makanya jenengan harus hafal gelang itu menunjukkan apa saja. Terus nanti jenengan harus hafal hotel itu mana saja. Jika ini hotel di sana, ini hotel di sana. Sudah saya antar ke hotel, Pak ini hotelnya, boten tidak, repot kan? Saya datangkan temannya itu tidak lagi. Akhirnya tetap kita masukkan kamarnya dia, kita kunci. Satu. Yang kedua, kalau ada jamaah haji yang satu lansia, satu anak muda, pastikan, karena biasanya jamaah haji yang lansia itu dikunci sama yang muda, ditinggal sholat di masjid. Nah, iya, itu harus hati-hati. Oke, harus pastikan. Karena dengan harus hafal jamaahnya. Ya, oke, istirahat, konsumsi, banyak minum air saja. Lanjut. Monggo. Untuk maskernya itu disyaratkannya masker kain atau masker yang medis? Oke. Masker silahkan pakai masker yang ada. Nah, kalau pada waktu itu ada kain, ya pakai kain. Kalau pakai yang bukan kain ya silahkan. Yang penting pakai masker. Ya. Ditambahin bro. Boleh. Ditambahin kalau bisa, ini kan hadapnya musim kemarau banyak ya, jadi bakalan panas.
kalau bisa di dalamnya itu masker kain itu dibasahi. Iya memang. Lalu yang luar pakai masker medis. Iya. Oke, gitu ya. Oke, yang tadi sebenarnya mau tak gitu kan, tapi maturun Mas sudah sampai. Jadi masker itu tolong dibasahi dengan zam-zam. Kenapa? Biar debunya tidak masuk, ya nempel. Cuma kelebihannya kalau masker kain bisa dicuci lagi. Kalau masker yang tidak kain kan tidak bisa. Kalau jenengan bilang lebih bagus yang mana? Lebih bagus yang bermasker daripada tidak bermasker. Nah, gitu kan? Subuh ini pakai mulut orang, sing ambek sing subuh. Karena nanti kalau Pak sampai mewajibkan harus pakai masker yang begini, sudah menjamah itu. Jamaah itu udah stres. Kalau ada silahkan pakai. Yang ini Pak. Lebih. Yang jelas pakai masker. Tidak ada rumusnya orang pulang haji watuk, nggak ada. Oh kalau pulang haji itu kudu watuk, enggak. Asal dia itu rajin pakai masker, tidak watuk. Saya itu di kamar pakai masker, bisa. Tidur pun saya maskeran. Alhamdulillah nggak watuk. Masker yang ada. Masker lah ya, mau kain tidak kain silakan. Yang penting bermasker. Ada lagi? Ada yang mau ditanya lagi? Jadi maskernya dibasahi ya. Saya itu sampai apa itu? Sajadah apa itu tak guyub banget. Di sana itu nggak usah banyak pakai bawa bekal pakaian. Sampai itu dicuci 3 pelaku nih mas garing. Gitu ya. Karena kebanyakan jamaah haji itu memiknikkan pakaiannya. Pakaiannya tidak dipakai, dipiknik itu udah gede. Ya. Oke, lanjut. Nah ini sampai yang nanti Ibu Bapak yang Allah hormati harus sering-sering tanya pada jamaah haji jenengan. Ibu Bapak P kuadrat S pipisnya warnanya apa? Oke, harus sering ditanya karena jamaah itu biasanya tidak ngomong, tidak wadul yang petugas karena malu. Nah nanti ditanya, oh saya sudah coklat, oh berarti jenengan harus Ibu Bapak harus sering minum yang banyak. Berarti Ibu Bapak sendiri juga harus menganalisa pipisnya jenengan sendiri juga. Kencing saya gimana warnanya? Oh berarti saya kurang minum. Ya, harus banyak minum. Oke, lanjut. Nah, ini saya. Oh, lengkap banget tuh saya. Pakai kopiah, pakai payung, pakai masker, pakai sepatu, pakai semprotan, lengkap banget saya. Nah, seperti itu kan. Besok kalau lempar jumroh lebih, kalau sudah yang hari bebas ya, yang sudah lepas ihram ya, itu lebih enak pakai sepatu Pak. Cepet daripada jenengan pakai sandal. Melayani cepet. Karena apa? Maaf ya, ini dari awal tadi kita sudah angkat ini materi untuk petugas ya. Berarti kalau lempar jumroh, saya kalau ada jamaah saya yang jatuh di terowongan, saya harus lari. Pikirannya jangan jamaah. Berarti nanti kemungkinan saya gendong jamaah. Oh saya harus begini. Berarti lebih enak pakai sepatu. Lebih enak pakai semprotan, berarti nanti jamaah haji saya semproti. Oh saya pakai payung, berarti nanti payung saya bisa dipakai untuk jamaah saya. Oh saya pakai kacamata bisa dipakai untuk jamaah saya. Oh pakai itu apa itu tas itu isinya ya ono obat, ono panganan, ono roti. Nah, kalau dia nanti hipoglikemi ya dan sebagainya bisa saya kasihkan. Jadi petugas harus lengkap, beda karo
tidak petugas. Petugas itu lempar jumroh aja bawaannya banyak. Apalagi nanti Arafah ya, Arafah Muzdalifah Mina, yang lainnya itu biasa-biasa. Yang petugas itu bawa infus, bawa apa bawa infus, bawa minuman. Itu yang bawa petugas. Minuman botol itu. Jadi jangan dikira nanti saya nggak bawa pakai. Makanya petugas itu peralatan pribadinya sedikit saja, yang lain untuk jamaah. Jadi pas nanti Al-Husna itu ya, nanti petugas itu biasanya bawa air putih, sana botolan itu yang bawa petugas. Dan kita tidak bisa memaksa karu-karu untuk terlibat, walaupun itu memang tugas mereka ya, mereka juga dilibatkan. Tapi kita tidak bisa memaksa karena mereka bisa bilang saya jamaah, saya bayar, bonusnya kalah dulu. Ya, ya, walaupun mereka karu-karu, nggak bisa, harus juga kita aja petugas. Nah, kalau yang sering minum kopi boleh, monggo. Nanti ada, kan jelas ya, itu banyak masyarakat kita, jamaah haji kita yang sering minum kopi dan monggo. Tapi disarankan lebih banyak minum air putihnya, karena kopi itu mempercepat dehidrasi. Kalau di sana sudah panas, sering minum kopi, minum putihnya sidik, bahaya. Nanti gawean kerjaan kita. Soda juga begitu, nanti airnya banyak. Nah, monggo nanti terus pemberian lab berarti nanti bawa itu toh gula, sapuran, kolesterol kan? Ya kan, bawa toh yang medis. Nah, itu nanti silakan. Ya, lanjut Mas Anton. Nah, selama di Al-Husna, ya, makanya nanti biasanya sebelum Al-Husna itu diminta untuk membekali dirinya sendiri dengan yang dia sukai. Oh, saya suka buah, biasanya pada beli di sana. Mau di Bidawat, mau coba buah dan sebagainya, air putih dan sebagainya. Jangan lupa Oralit ya. Oralit sangat membantu sekali di sana. Oralit sangat membantu sekali. Terus kalau apa itu kayak, saya nggak boleh menyebut merek ya. Ya, kalau minuman yang kayak Eversession itu loh, itu kalau yang sana itu kecutnya kecut sekali. Biasanya perut Indonesia tidak kuat. Nah, makanya nanti silahkan monggo diedukasi, silahkan bawa dari Indonesia. Karena di sana biasanya 1000 cc. Ya, semono bilang, retok nyebut, nggak boleh nyebut gitu. Nah, ya kalau sini kan 500 cc, sana biasanya 1000. Kemudian taati jadwal, taati jadwal karena tubuh jamaah haji Indonesia itu kecil-kecil dan tua-tua, sehingga biasanya kalah kalau berdesakan. Kemudian selama di Al-Husna yang paling penting yang bawa, jangan dikira ya di sana itu nanti banyak yang berak di tenda. Banyak sekali yang berak di tenda itu, banyak sekali. 2019 itu satu toilet untuk 100 orang. Jadi baru mau antri udah didodok. Akhirnya sampai nggak mau antri, dia kencing di tenda, berak di tenda. Nah, makanya monggo nanti bisa didiskusikan antar petugas porter bagaimana mensikapi itu. Apakah jenengan itu nanti bawa tas kresek lebih banyak, bawa pampers, bawa itu silahkan. Itu gak bisa kita hindari karena ya kayak
gitu posisinya. Kemudian lewat kemarin 23 itu di Arafah itu meninggal di tenda, ya sudah tidurkan di situ. Kita yang tidur di dekat mayat. Jadi ada tempat biasa. Ya. Nah, kalau ibu bapak punya jamaah haji yang geser ya, itu boleh pakai pampers baru dia pakai ihram, karena dia sudah termasuk dalam kategori darul hadas. Jadi tidak bisa diprediksi hadasnya muncul di luar kesadaran kita. Tapi pastikan pampersnya itu bersih sebelum dipakai. Darul hadas. Jadi kan nggak boleh pakai yang melekat ya, tapi karena dia itu kedaruratan boleh. Dan Pak Imam sudah datang ya. Lanjut. Saya tadi agak telat Mas Man. Yuk lanjut. Tapi sing telat pesertanya. Oke. Lanjut, Pak Yanto. Iya. Kecil tadi kadang kan ragu juga ya, jadi ini kejeblatan atau tidak, karena kita sudah memakaikan ihram, mungkin ini menjadi kendala kita ya, bagaimana memberikan edukasi kepada jemaah yang ini ketika sudah memakai ihram di dalam pesawat karena sering terjadi jemaah itu ke kamar kecil untuk melakukan biarkan tadi. Iya, betul sudah. Nanti untuk versi lengkapnya bisa diterangkan Mas Imam. Jadi untuk gelombang kedua memang biasanya dan biasanya itu lebih dari 100% itu sudah pakai ihram di embarkasi, ya kan? Nah, kalau untuk tinjauan medis, ini tinjauan medis ya. Tinjauan medis itu banyak juga jemaah haji itu yang tidak kuat dengan kondisi dingin. Oke ya, kalau itu tadi pertanyaan Bapak kan hanya bagaimana tidak kena hadas toh, ya kan? Nah, kalau itu ya bisa dicempel, kayak bisa ditaleni apa kan bisa ya. Cuma kalau jemaah yang aku kalau dingin asma aku kumat. Saya kalau dingin asma saya kumat. Saya nggak sehat dan sebagainya, monggo boleh pakai jaket. Ini dari medis. Karena gini, di dalam pesawat tadi khusus kamar kecilnya itu ada yang sensor menggunakan itu. Nah, si lansia yang jamaah tadi kan pemahaman tadi, sehingga bahkan sampai melambah-lambah, jadi akhirnya seperti itu. Ini sering terjadi beberapa jamaah yang mengalami seperti itu. Makanya perlunya edukasi ibu bapak sebagai seorang petugas kepada jamaah ya seperti itu. Jadi nanti setelah acara ini, monggo ibu bapak itu kolaborasi dengan jamaah, nanti edukasi di sana. Kalau ibu bapak punya video tentang pesawat silahkan ditayangkan, caranya buka toilet pesawat bagaimana, caranya cawi di pesawat bagaimana, kan ada itu ya. Kalau yang nggak tahu yang dipejet yang mana itu dan sebagainya, nah boleh itu situ ya. Yang itu kan teknis ya, sehingga ibu bapak itu bisa sudah menyampaikan apa-apa yang kemungkinan terjadi di pesawat. Oke? Ya. Yang ingin saya sampaikan, kalau mereka itu tidak kuat dingin, ya, tidak kuat dingin, itu nanti kalau di Mekah nanti bisa di bandara, nanti bisanya di situ, bisa wudhu di situ, niat mikot di situ. Kalau tidak bisa menahan dingin ya, saya sudah bisa ini. Saya kalau kena dingin sekali asma. Oh nggak bisa sama sekali.
saya tetap harus pakai baju, misalkan ya, itu kan nggak bisa kita paksa. Nanti bisa waktu turun, monggo nanti ibu bapak sebagai petugas, baik yang dari pembimbing ibadah maupun yang lainnya, nanti bisa mendampingi dan mereka bisa dengan ikut di situ. Karena kalau di luar kan di dalam biasanya, ya kan? Oke. Tapi kalau cuma teknis dia tidak dapat najis, nah monggo nanti bisa bagaimana ya intinya ikramnya jangan sampai kena najis. Insya Allah bisa. Nanti ditaleni, ya, berarti ikramnya itu bisa dicoba jangan sampai kebesaran. Ya. Dicoba dulu di rumah. Oh saya kebesaran berarti dipotong. Ya. Ya nanti kalau untuk apa-apa diringkas dan sebagainya. Ada lagi? Lanjut. Oh ini udah mau habis Mas. Nah, kalau nanti ibu bapak itu sudah mengantarkan jamaah haji jenengan sampai ke tanah air, berarti tadi ya ritual al-musnah sudah oke ya. Ritual al-musnah sudah oke, tinggal kepulangan. Nanti tolong dipantau jamaahnya. Jamaah haji saya itu pulang itu sakit atau tidak? Oh sesek atau tidak, batuk atau tidak, sakit apa atau tidak dan sebagainya. Nah monggo nanti terus disarankan ke Vaskes. Nah seperti ini itu sampai sampaikan sebelum berangkat. Jadi nanti pas di pertemuan pra-embarkasi, kita masih punya waktu 1 bulan ya. 1 bulan ya. Jadi nanti sampaikan ibu bapak besok kalau ibu bapak itu pulang dari sana kalau sakit nanti besok langsung cepat-cepat ke Vaskes, misalkan seperti itu. Ibu bapak jangan banyak kegiatan, makan yang bersih dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke. Lanjut. Nah sudah selesai. Alhamdulillah. Nah dari untuk petugas pada siang hari ini sudah dari pra-embarkasi, embarkasi di pesawat, kemudian di Mekah Madinah, kemudian di Al-Musnah sampai pulang lagi ke tanah air. Gitu, itu nomor HP saya. Boleh kalau mau dicatat boleh. 08164224411. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, apa? Oh, di luar sudah siap tentunya. Tadi ya, dok. Nanti pembagian obatnya disebar. Jadi nanti tapi dokter pusat itu sudah bawa sendiri dok. Jadi kalau sampai tambahin, jadi kalau obat di belakang itu mau sampai bagi, nanti silakan bagi pada layanan umum, pembimbing ibadah, kemudian karung-karungnya dikasih. Seperti besok kalau tarbiyah, ya, kalau misalkan ada jamaah haji nanti dengan yang tarbiyah, itu masing-masing karungnya sampean kasih obat, sampean kasih bekal obat. Nah, jadi nanti kalau terjadi sesuatu, sangat tidak repot, dia bisa mengobati jamaahnya, walaupun dalam kondisi darurat. Tapi P3-nya sudah jadi. Pertolongan pertamanya kan mereka sudah bisa. Oke. Ada yang mau? Ya, boleh. 5 menit halal. Halo? Halal 5 menit? Oh, oke, halal. Berarti kan kebugaran petugas itu sangat dipentingkan. Ya paling utama. Siap. Mau
mungkin ingin saya tanyakan adalah dalam menjaga stamina tubuh gitu. Ada nggak sih obat-obatan gitu ataupun suplemen energi gitu yang dianjurkan? Misalkan kalau saya suka ikut beberapa event olahraga, misalkan ketika saya misalkan contoh lagi tadi gitu ya, itu kadang-kadang saya mendapat salah satu energi gel. Nah, apakah itu dianjurkan juga atau enggak seperti atau memang dibolehkan pada saat pelaksanaan kayak ibadah di sana gitu. Mungkin itu sih Siap. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau jamaah haji itu istitoah, sampean sebagai petugas harus lebih istitoah. Kalau jamaah haji itu ibu bapak tuntut untuk sehat, berarti ibu bapak harus lebih sehat. Oke kan? Sepakat ya? Sehingga kalau ibu bapak tadi menyampaikan jamaah haji itu harus vaksin, berarti ibu bapak harus vaksin. Saya sudah vaksin influenza, booster ya sudah, meningitis ya sudah. Sehingga kalau kita mau perang, tangan kita itu banyak, perisai, tombak, perang dan sebagainya banyak. Sehingga bagaimana untuk daya tahan tubuh saya Pak? Vaksin dulu, satu. Vaksin ya, vaksin. Itu tangan kita. Kemudian makan yang bergizi. Kalau jenengan itu saya ngantetnya pakai ini tadi, energi gel tadi, silakan bawa. Karena itu sugesti itu lebih tinggi. Cuma di sana itu kalau dengan kurang minum tetap tidak bisa sehat. Sehingga jamaah haji harus dengan instruksikan, edukasi, sering minum. Sehingga sampai juga harus banyak minum. Supaya badan sehat, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah yang itu tadi yang saya sampaikan, efek tadi, silahkan bawa. Oke, silahkan bawa. Kalau oralit kan tidak merek ya. Nah, oralit silahkan bawa. Saya pagi siang oralit. Nanti dicampur jam-jam. Terus kemudian kalau makan itu kan salah satu cara untuk kita sehat ya. Jangan sampai basi. Begitu disidangkan langsung dimakan. Berarti jamaah haji nanti sama edukasi, kalau dikasihkan makanan harus segera dimakan, jangan sampai basi. Insya Allah kalau intake-nya api, makan minumnya bagus, akan sehat. Oke? Ada lagi? Monggo. Ya? Dua lagi. Monggo. Vaksin tadi dok, itu mesti ada bukti nggak? Artinya kamu pernah vaksin meningitis atau influenza, perlu ada bukti nggak? Oh, setiap kita vaksin itu selalu ada buktinya Pak. Nanti di buku kuning itu ditempel. Jangan vaksinnya tanggal berapa, berlakunya sampai tanggal berapa. Jadi kalau influenza itu berlakunya 1 tahun. Sudah meningitis deh? Ada buktinya nggak? Oh, nggak ada. Jadi puskesmas tidak diberi, langsung ditempel. Ayo langsung ditempel maksud saya. Itu langsung ditempel bukunya Pak. Ada nanti. Oh, belum dikasih ya? Lupa karena kan kita baru inputnya nomor porsi kan lupa. Oke. Karena jadi nggak bisa masuk ke siswa. Oke. Setelah disiskan nanti ada lembar untuk meningitis, biasanya nanti kami Ya. Semuanya pasti ada buktinya. Oke, nanti ditempel di situ masa berlakunya sampai berapa. Tidak usah ragu. Oke? Satu lagi. Sambut. Alhamdulillah. Alhamdulillah materi pada hari ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita semuanya ya. Kita semuanya mudah-mudahan Ibu Bapak istitoah sehat terus sampai nanti bisa mengantarkan jamaah ke sana sampai pulang lagi. Amin ya. Ada salah, mohon halalnya. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bejo atas materi